Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke channel saya. Kali ini saya akan membahas tentang perulangan pada mobile programming. Nah, bagaimana implementasi dari perulangan tersebut? Langsung aja kita lihat video kali ini. Oke, langsung aja kita buka folder, kemudian seperti biasa kita langsung aja membuka Eclipse dan juga SDK Manager di sini teman-teman. Nah, teman-teman silahkan aja langsung memulai untuk membuka Eclipse-nya, kemudian kita sambil nunggu. Nah, jika sudah terbuka, teman-teman langsung aja close halaman yang sebelumnya kita sudah pernah lakukan, yaitu latihan 3. Kita akan lanjut ke latihan 4, teman-teman. Di sini teman-teman bisa new, kemudian teman-teman bisa mulai dengan Android application ya, teman-teman. Kemudian kita isi dengan latihan 4. Kemudian setelah itu teman-teman next saja. Seperti biasa, kita langsung aja next dengan blank activity dan juga main activity seperti ini. Kemudian jika sudah, kita akan mengubah Hello World itu dengan nama yaitu perulangan. Karena materi kita di sini adalah perulangan, maka kita akan berikan tulisan atau judul yaitu perulangan. Perulangan seperti ini teman-teman. Oke, jika sudah kita oke saja, kita oke dan kita bawa ke tengah sedikit teman-teman ya. Nah, jika sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat formnya. Jadi yang kita butuhkan di sini adalah kita membutuhkan text field 1 di sini. Kemudian kita juga butuhkan di sini yaitu text view. Oke, kemudian kita butuhkan satu buah button dan text view untuk hasilnya, teman-teman. Hasilnya kita bisa isi di bawah. Nah, kemudian ini kita bisa edit di sini yaitu batas akhir seperti itu, batas akhir. Kemudian yang di atas batas akhir. Kemudian kita oke saja dan kita oke lagi sekali. Kemudian di sini kita edit dengan namanya adalah hasil, teman-teman ya. Oke, di sini saya rubah dulu teman-teman. Sorry, saya new string dulu. Kemudian saya ubah dengan akhir dan di sini akhir. Hasil ya teman-teman ya. Ini hasil. Kemudian di sini kita isi dengan hasil. Boleh di teman-teman isi titik-titik atau tidak, bisa seperti itu. Oke. Nah, jika sudah di sini kita bisa tambahkan lagi satu button ya teman-teman. Jadi kita butuh 2 button di sini. Kita isikan lagi satu button. Teman-teman boleh drag drop dulu di sini buttonnya. Kita butuh 2. Oke, jika teman-teman sudah menambahkan 2 button, kita akan edit ini teman-teman. Kita tambahkan di sini yaitu new string. Kemudian di sini kita isikan dengan btn4. Kemudian di sini kita buat dengan nama for. Oke, kemudian kita oke dan teman-teman bisa klik oke di sini. Kemudian yang lagi satu kita edit dan kita new string juga teman-teman, dan kita bisa isikan di sini yaitu btn while dan yang di atas kita isi dengan while. Oke, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam main activity.java. Maka kita akan buka di source, kemudian buka di package-nya dan kita buka di main activity.java. Bisa diklik 2 kali. Kemudian nanti teman-teman akan tampil halaman seperti ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat codingan di dalam kelas Java ini, teman-teman. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan skip video ini, teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya sudah selesai ngoding. Di sini teman-teman bisa perhatikan yang perlu saya tambahkan di sini adalah apa teman-teman, yaitu di sini ada 4 buah widget seperti biasa atau 4 buah library, yaitu untuk menghubungkan antara main activity.java ini dengan activity main.xml yang ada di sini. Kemudian berikutnya yaitu saya membuat variabel global di sini dan juga pengobjekan di sini teman-teman, atau saya menghubungkan di mana variabel ini saya berikan tipe objek yaitu edit text, kemudian hasil, text view, dan btn4 dan btn while. Kemudian berikutnya adalah saya membuat 2 variabel global di sini teman-teman, yaitu variabel akhir bertipe integer dan variabel tampil bertipe string di sini teman-teman. Selanjutnya
Di sini teman-teman bisa perhatikan saya melakukan penghubungan objek di sini, di mana objeknya itu adalah edit text 1 ini saya hubungkan dengan variabel input batas. Edit text 1 itu yang mana? Kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, ini adalah edit text 1, kita hubungkan ke dalam input batas. Jadi ketika nanti ada penginputan data di edit text 1, dia akan tersimpan di dalam variabel input batas ini. Kemudian berikutnya ke text view 3. Text view 3 kita hubungkan dengan hasil text view 3 ini ya. Ini text view 3, ini adalah text view 3-nya. Kemudian kita hubungkan dengan variabel hasil di sini teman-teman. Kemudian button 1 itu adalah btn for dan button 2 itu adalah btn while. Kita bisa lihat btn 1 di sini adalah for dan btn 2 adalah while. Nah, kemudian selanjutnya kita lakukan pengkodean di sini teman-teman, yaitu pengkodean untuk buttonnya teman-teman ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Oke. Nah, yang pertama saya perlu jelaskan adalah bagian ini teman-teman. Jadi dimana ketika kita melakukan klik atau ketika kita melakukan aksi pada btn4 ya, dimana aksinya itu adalah klik ya di sini atau on click di sini teman-teman bisa perhatikan, maka perintah yang akan dilakukan adalah apa? Gitu. Perintah yang dilakukan adalah yang di sini teman-teman, gini. Nah, perintahnya adalah apa? Pertama, dia akan melakukan pengecekan terlebih dahulu teman-teman di sini. Jadi input batas ini adalah yang ini teman-teman ya. Ini adalah input batas. Tadi edit text 1 kita sudah aliaskan menjadi input batas. Input batas itu di sini teman-teman bisa perhatikan input batas 1 equals kosong ya, atau petik-petik. Ini petik-petik ini maksudnya adalah kosong. Jadi kalau input batas atau edit text 1 ini tidak berisi apa-apa, tidak berisi tulisan apa-apa ya, maka apa yang dilakukan gitu. Nah, tetapi di sini teman-teman bisa perhatikan saya menggunakan tanda seru di muka teman-teman. Tanda seru ini menandakan bahwa ini adalah negasi atau kebalikan. Jadi kalau seandainya kebalikan dari kosong itu adalah berisi ya gitu. Jadi kalau seandainya input batas ada isinya, maka dia akan menjalankan yang ini teman-teman. Tetapi kalau seandainya tidak ada isi, nah teman-teman, kalau seandainya tidak ada isi, maka dia tidak melakukan apa-apa. Atau kita bisa bilang bahwa dia hanya melewati if-nya ini, sampai di sini dia berhenti. Jadi yang di dalam sini tidak dijalankan. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan ketika dia berisi di sini teman-teman, maka langkah selanjutnya adalah apa teman-teman? Di sini kita isikan yaitu integer, parse integer, yaitu di sini teman-teman bisa lihat saya konversi tulisan input batas itu ke dalam integer di sini. Integer parse integer ini adalah cara untuk mengkonversi dari string ke dalam integer. Kemudian kita simpan di dalam variabel akhir. Kemudian kita deklarasikan variabel tampil yang di sini teman-teman bisa lihat ini tampil, ini adalah string. Nah, di sini saya isikan kosong atau tidak berisi apa-apa. Kemudian saya lakukan perulangan di sini teman-teman. Teman-teman bisa memperhatikan di sini yaitu perulangan for ya. Jadi for di sini formatnya adalah di sini teman-teman bisa perhatikan for, kemudian ada dalam kurung. Dalam kurung ini berarti ini adalah kondisi atau logika di mana for itu akan bergerak gitu teman-teman. Nah, selanjutnya integer i sama dengan 0. Ini adalah deklarasi di awal untuk variabel i. Kemudian dibatasi dengan titik koma, kemudian ada i kurang dari akhir. Maka kondisinya hanya boleh terpenuhi ketika i kurang dari akhir. Gitu. Kemudian yang terakhir dipisahkan dengan titik koma. Kondisi yang terakhir di sini adalah i++ atau i-nya akan diinkrimen atau ditambah 1 terus-menerus seperti itu. Nah, kita ambil contoh di sini teman-teman ya. Seandainya saya mengisi angka di sini yaitu 5, batas akhir 5, maka dia akan berulang sebanyak 5 kali. Kenapa demikian? Kita bisa perhatikan. Pertama, yang dia deklarasikan integer i sama dengan 0. Oke, di sini kita anggap ini adalah 0. Apakah 0 kurang dari sama dengan, yaitu akhirnya tadi berapa yang kita inputkan di sini? 5. Ya, 5. Apakah 0 kurang dari 5? Jawabannya adalah iya. Maka i++, maka i dia tambah 1. Maka di sini akan tampil yaitu tampil sama dengan, tampil ini tadi apa teman-teman yang di awal? Yaitu kosong atau string biasa, kosong di sini. Plus di sini sat plus i.
plus i ini bermaksud adalah kita menggabungkan antara variabel tampil dan variabel i. Jadi kalau kita mau menggabungkan string itu kita gunakan tanda plus ya teman-teman. Ini bukan artinya tampil ditambah i, bukan, tapi tampil kemudian digabungkan dengan i yang ada di sini. Jadi apa yang ada dalam i ini tadi yaitu 1 karena i plus plus 1. Maka pertama yang muncul adalah 1, kemudian plus, kemudian ada spasi di sini teman-teman. Saya kasih spasi kosong. Maka nanti tampil itu nanti kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Jadi ini cuma simulasi. Yang pertama muncul adalah 1, kemudian dia berulang lagi di atas. Kemudian ini ada spasi di belakang nih teman-teman. Oke. Kemudian dia berulang lagi di sini. Dia akan bertanya lagi. Oke, sekarang sudah 1. Apakah 1 kurang dari akhir tadi adalah berapa? 5. Maka ya, maka dia akan berisi lagi di sini, yaitu i plus plus. I plus plus menjadi 2. Tadi i tambah 1 makanya menjadi 2. Maka tampil tadi adalah 1 spasi, kemudian i-nya itu adalah 2, maka di sini akan menjadi 1 spasi 2, kemudian spasi lagi karena ada spasi. Nah, kemudian yang dia akan cek lagi, apakah 2 kurang dari 5? Ya, maka dia akan i plus plus 3, kemudian ada spasi. Kemudian apakah 3 kurang dari 5? Terus seperti itu sampai dia menjadi 5. Ketika sudah 5, dia akan ngecek lagi. Oke, apakah 5 kurang dari 5 kurang dari sama dengan 5? Ya, misalnya seperti itu, maka jawabannya adalah ya. Maka dia akan ulang lagi sekali sampai 6 kali seperti ini teman-teman. Nah, kalau seandainya teman-teman mau batasi dia sampai 5 saja, ini teman-teman bisa berhentikan di sini ya. Jadi i kurang dari akhir di sini. Maka seharusnya yang tampil nanti adalah 1 2 3 4 5. Seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kemudian sudah kita kombinasikan tadi itu 1 2 3 4 5 itu kita simpan ke dalam variabel tampil, dan selanjutnya adalah kita tampilkan ke dalam hasil atau kita manipulasi variabel tampil tadi itu menjadi tampilan di sini, yaitu hasil di sini teman-teman. Maka hasil sama dengan yaitu tampil 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nah, itu untuk perulangan yang for. Kemudian kita lanjut untuk perulangan while, btn while atau perulangan while di sini teman-teman bisa perhatikan di sini seperti biasa kita melakukan codingan btn while di sini, yaitu untuk ketika button while ini diklik maka akan menjalankan perintah yang ada di dalam sini, yaitu on click di sini. Nah, seperti tadi ini masih sama saja teman-teman, saya melakukan pengecekan di sini. Ketika dia tidak kosong maka dia akan melakukan perintah yang ada di dalam sini, yaitu di sini teman-teman bisa perhatikan saya hanya mengkonversi dalam bentuk string menjadi integer. Ya, di sini yaitu integer pasal integer, kemudian saya simpan ke dalam variabel akhir. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat di sini yaitu adalah integer di sini i sama dengan 1 di sini teman-teman. Jadi saya mendeklarasikan integer sama dengan 1 ini di sini sedikit berbeda dengan yang for, yaitu kalau for itu deklarasinya di dalam sini dalam tanda kurungnya, sedangkan kalau while kita deklarasikan di luarnya, yaitu integer sama dengan 1 di sini. Nah, oke teman-teman bisa perhatikan di sini, mungkin di sini teman-teman bisa lihat bahwa saya mau mulai dari di sini dengan 0, di sini dengan 1. Ini saya sedikit salah, teman-teman bisa isi dengan 1. Gitu teman-teman ya. Oke, jadi supaya nanti mulainya dari angka 1 bukan angka 0. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa perhatikan kemudian adalah saya mendeklarasikan tampil sama dengan kosong atau string kosong. Di sini ini sama seperti bagian yang dalam for tadi di for ini. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan perulangan di sini. Nah, perulangan while ini sedikit lebih simpel, di mana hanya ada kondisi saja di sini teman-teman. Itu. Tetapi di sini perbedaannya teman-teman bisa perhatikan, kalau dalam for di sini i plus plusnya ini teman-teman bisa lihat ada di dalam for, sedangkan kalau i plus plus yang di sini atau i incrementnya itu di bawahnya teman-teman gitu. Jadi di bawah dari kondisi hasil atau statementnya, ini statementnya adalah kita mengisi tulisan tampil di sini, kemudian di bawahnya kita kasih i increment atau i plus plus gitu teman-teman. Ini jangan sampai lupa teman-teman, kalau seandainya ini lupa nanti programnya akan terus berjalan dan gak akan berhenti-berhenti, jadi RAM-nya akan habis gitu. Oke, kita akan coba di sini.
Seandainya tadi kita isi tadi akhirnya adalah 5, maka dia akan ngecek di sini teman-teman. Tadi 1. Apakah 1 kurang dari 5? Maka ya, maka di sini dia akan menggenerate atau membuat tulisan tadi, yaitu I-nya adalah berapa teman-teman? 1. Kalau tampil ini di awal kan masih kosong ya teman-teman. Jadi kosong, 1, kemudian ada spasi. Kemudian dia I++, berarti 2. Apakah 2 kurang dari 5? Jawabannya iya. Maka di sini dia akan melanjutkan kondisinya lagi. Maka tadi sudah ada 1 spasi, kemudian di sini 2 lagi, dan seterusnya sampai I sama dengan 5 kayak gitu. Nah, kalau I kurang dari sama dengan 5, maka dia akan apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Jawabannya iya, 5 pasti sama dengan 5. Maka dia akan menjalankan ini. Nah, I++ berarti 6. Apakah 6 kurang dari 5? Tidak. Ketika sudah tidak, maka dia akan berhenti, teman-teman. Perulangannya akan berhenti dan dia akan menjalankan perintah yang ada di sini, teman-teman. Gitu. Nah, kita langsung aja coba, teman-teman, supaya teman-teman nggak bingung ya. Di sini kita bisa klik dulu file save. Ini belum saya save ya, teman-teman. Kita bisa save. Kemudian kita bisa start untuk emulatornya, teman-teman. Tadi saya belum start emulatornya. Jadi langsung aja kita buka SDK manajernya, kita manage AVDS, kemudian kita bisa startin ya teman-teman ya. Kita start, kita wipe aja centang wipe-nya, kemudian kita launch. Nah, silakan teman-teman tunggu dulu karena mungkin ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga tergantung dari spesifikasi laptop teman-teman. Jadi harus bersabar di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi handphonenya sudah hidup, kita klik OK saja. Kemudian kita kembali ke Eclipse ya teman-teman. Di sini ada Eclipse-nya. Kemudian seperti biasa kita tinggal klik kanan. Kemudian kita bisa run as di sini teman-teman. Android application. Kita run as dan kita tunggu ini launching latihan 4 100%. Kita tunggu saja sampai dia hilang di sini teman-teman. Nah ini posisinya sudah hilang. Kita coba buka emulatornya, maka programnya sudah berjalan dan kita coba isi 5 tadi. Jadi kita coba isi 5, kita coba for. Ketika kita lakukan for, nah di sini teman-teman bisa perhatikan ketika saya isi 5 di sini ya teman-teman bisa lihat di codingan yang di belakang ini for I kurang dari akhir gitu. Jadi kalau misalnya 5, apakah 5 kurang dari 5? Jawabannya tidak gitu, karena 5 sama dengan 5 di situ teman-teman. Maka di sini teman-teman bisa lihat lagi. Jadi hasilnya hanya 1, 2, 3, 4 gitu teman-teman. Kalau seandainya nanti saya ganti ini dengan sama dengan, maka akan berbeda teman-teman. Nanti kita akan coba, tapi kita coba while-nya dulu ya teman-teman. Kita coba biarkan 5, kemudian kita pilih while. Maka di sini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu teman-teman. Nah sekarang kita kembali ke for 1, 2, 3, 4. Kalau seandainya ini saya ganti dengan sama dengan, ya di sini teman-teman, kemudian saya save. Oke, kemudian saya run ya di sini teman-teman, saya run as di sini dan Android application. Selanjutnya saya tunggu, ini masih launching untuk upload ulang, jadi sabar dulu teman-teman, jangan langsung dicoba. Nah, pastikan sudah selesai di sini, baru teman-teman balik. Nah, ini tadi kan ada tulisan 5 sudah hilang ya teman-teman, berarti itu sudah ke upload ulang. Kita coba lagi 5, kemudian kita coba for. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu karena apa? Di sini tadi saya menambahkan sama dengan. Gitu teman-teman. Jadi kurang lebih teman-teman mungkin nanti akan bisa mencoba lebih jauh lagi. Di sini teman-teman bisa isi dengan 10 ya, misalnya seperti itu. Saya coba for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian while akan menghasilkan hasil yang sama gitu teman-teman. Jadi nggak ada bedanya di sini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa coba explore lebih dalam lagi supaya bisa memperkuat pengetahuan dan juga pemahaman dari teman-teman tentang for dan while atau tentang perulangan di sini teman-teman. Nah mungkin dari saya itu saja dan semoga ini semua bermanfaat teman-teman. Nah gimana teman-teman? Mudah bukan? Langsung aja buka laptopnya, langsung dicoba. Kalau ada pertanyaan tinggalkan dalam komentar dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.